Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ferry Arianto SPD. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dua pecahan biasa. Kalau dulu di kelas 3 sudah pernah diajari ya sama guru-guru kalian tentang cara membandingkan pecahan biasa. Perhatikan ya anak-anak ya, hari ini nanti kita akan belajar ada dua cara membandingkan dua pecahan biasa tersebut. Let's go. Perlu kita ketahui bersama dan perlu kita ingat bersama bahwasanya tanda dari pembanding atau perbandingan yaitu ada kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, seperti itu, tanda kurang dari itu seperti itu. Menghapnya ke samping kanan, kalau ke samping kiri namanya lebih dari atau lebih besar dari. Kalau tanda yang ketiga itu adalah sama dengan, apabila nanti pecahannya itu besarnya sama. Yuk, kita akan bahas cara yang pertama. Cara yang pertama ini kebanyakan di buku sudah diajarkan, yaitu dengan cara dikali silang. Pembilang per penyebut ya, coba diperhatikan 1/2 dibandingkan dengan 3/4, yaitu dengan cara sekali silang 1 kali 4 dulu, 1 kali 4 dan 3 kali 2. 1 kali 4 berapa? 4. Dan 3 kali 2 itu adalah 6. Maka didapat lebih besar 6. 6 itu punyanya 3/4 dan 4 itu punyanya 1/2. Jadi bisa disimpulkan lebih besar yang 3/4. Maka setengah kurang dari 3/4, seperti itu. Ingat, kalau dulu cara mudahnya adalah yang besar yang dicaplok, gitu ya. Selanjutnya 3/5 dibandingkan dengan 2/3. 3 kali 3 kemudian 2 kali 5. Jangan kebalik ya pengaliannya ya. Dan penempatan perkalian jangan sampai kebalik. 3 kali 3 9, 2 kali 5 adalah 10. Maka didapat 3/5 itu kurang dari 2/3. Yang dicaplok adalah 2/3, karena 2/3 nilainya 10. Selanjutnya 7/12 banding dengan 3/4. 7 kali 4 dulu, yaitu 28. 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya 3/4 itu lebih besar dari 7/12. Yang dicaplok adalah yang 3/4. 7/12 kurang dari 3/4. Selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara ini merupakan cara lain dari membandingkan dua pecahan biasa. Perhatikan baik-baik. 2/4 dibandingkan dengan 1/3. Caranya yaitu dengan penyebut dibagi pembilang. 2 itu pembilang, 4 itu penyebut. Jadi 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Terus 3 bagi 1 sama dengan 3. Ingat, jika hasil pembaginya itu lebih banyak, itulah pecahan yang kecil. Kalau hasilnya kecil, maka pecahan itu nilainya besar. Ingat-ingat triknya seperti itu. Saya ulangi lagi. Jika hasil dari penyebut dibagi pembilang
itu hasilnya besar, maka nilai pecahan itu adalah yang lebih kecil. Nah, kalau 2/4 itu hasilnya 2, 1/3 hasilnya 3, maka 2/4 itu nilainya adalah lebih besar karena hasil dari pembagian penyebut dan pembilang itu sedikit. Nah, ingat-ingat ya, jadi 2/4 itu lebih besar daripada 1/3, maka yang dicaplok adalah 2/4. Contoh lain lagi, 4/6 dibandingkan dengan 4/5. Caranya tadi adalah penyebutnya dibagi pembilangnya dalam satu pecahan. 6 bagi 4 sama dengan 1, sisanya 2. 5 bagi 4 sama dengan 1, sisanya 1. Lah, hasilnya itu lebih besar yang 4/6 karena 1 sisa 2. Maka nilai dari pecahan tersebut 4/6 itu kurang dari 4/5 karena lebih besar yang 4/5 nilainya. Ingat, hasil dan nilai itu berbeda. Kalau di pas pembandingan ini triknya seperti itu. Selanjutnya 3/4 dan 8/16. Ingat, 4 bagi 3 sama dengan 1, sisa 1. 16 bagi 8 yaitu dengan 2. Nah, 1 sisa 1 sama 2 itu lebih besar yang 2. Maka nilainya, ingat, nilai yang diambil adalah hasil yang kecil. Nilainya berarti 3. Ingat, jika hasil dari pembagi antara penyebut dibagi pembilang itu lebih besar atau banyak daripada pecahan yang lain, maka hasil yang besar itu nilainya kecil. Ingat, berlaku bolak-balik ya. Dan sebaliknya, jika hasilnya kecil maka nilai pecahan tersebut besar. Benar. Contoh lain, 3/7 dibandingkan dengan 5/6. 7 bagi 3 kita tahu adalah 2, sisanya berapa? 1. Dan 5/6, 6 bagi 5 adalah 1, sisa 1. Maka hasilnya itu lebih besar yang 3/7. Maka nilai dari pecahan tersebut adalah 3/7 itu kurang dari 5/6 karena paham ya anak-anak ya. Semoga kalian bisa menyerap ilmu yang sedikit ini dan bisa digunakan untuk membandingkan dua